Allah, 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 ما لنا مولى سوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi asta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pengurus Masjid Agung ini yang telah memberi kesempatan untuk kita bisa duduk bersama dalam kajian maghrib seperti ini. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan di Dewan Pimpin Wilayah Aceh Wahda Islamiyah yang berkenan untuk menyambut dan memberikan schedule untuk datang ke sini dan bersilaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin hadirat sekalian. Bapak ibu sekalian yang sama berbahagia, kurang dari sepekan insya Allah kita semua akan bersama-sama kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Bulan yang penuh dengan berkah dan membawa keberkahan. Di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tusaffadu maradatus syayatin. Fihi laylatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, kalian dikunjungi kembali oleh bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah dan membawa berkah. Bulan yang Allah mewajibkan atas kalian ibadah puasa. Pada bulan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Seluruh pintu surga dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Di dalam hadis lain Nabi menyampaikan pintu surga itu ada 8. Dan pada bulan suci Ramadan semua pintu surga itu dibuka. Sebagian ulama menyampaikan yang dimaksud adalah sebagai penjelasan bahwa musim
pada bulan Ramadan adalah musim masuk surga, musim kebaikan. Para pencari kebaikan dan pengejar surga yang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan adalah kesempatan yang paling besar untuk itu. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Wa yunadi munadi." Dan pada bulan Ramadan ada penyeru. Malaikat akan berseru dan mengajak. Apa seruan dan ajakannya itu? Ya baghiyal khairi aqbil. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, ayo segera. Jadi pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita semua yang selalu mencari kebaikan, rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemuliaan dengan masuk ke dalam surga, diajak oleh Allah, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, ayo segera, ini musimnya. Ini musim untuk masuk surga. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka lagi ditutup. Atau pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dalam riwayat lain Nabi katakan tentang malaikat yang berseru itu, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, tahan diri. Tahan diri. Mohon maaf, yang ingin masuk neraka jangan mendaftar pada bulan Ramadan. Mengapa? Pintu neraka lagi tutup. Dan malaikat melarang, menahan, aksir, tahan diri. Sekarang bukan musim kejahatan, bukan musim keburukan. Sebaliknya musim kebaikan. Allah menurunkan tobat sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Allah mengampuni banyak orang pada bulan Ramadan. Dalam riwayat lain Nabi katakan, walillahi fihi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang tertentu, orang-orang dari ancaman siksa neraka. Maka kesempatan untuk menjauh dari neraka pada bulan Ramadan. Wa tughallu atau wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Dan syaitan pada dibelenggu juga pada bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya syaitan dibelenggu? Maksudnya adalah godaan syaitan, bujukan syaitan pada bulan Ramadan itu lemah, mudah untuk dikalahkan, mudah untuk diatasi. Kalau pada hari-hari seperti ini kita memerlukan perjuangan untuk mengalahkan gangguan syaitan, godaan syaitan, maka pada bulan suci Ramadan itu lebih mudah untuk kita kalahkan. Mengapa? Lagi terikat, syaitannya lagi dibelenggu, bujukannya untuk masuk neraka tetap ada, ajakan untuk menemaninya masuk di dalam neraka tetap ada, tetapi ajakan itu lemah, mudah untuk kita lawan, mudah untuk kita kalahkan. Itu keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar, Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya disampaikan kepada kita umat Islam. Kata para ulama kita,
tidak ada Lailatul Qadar sebelum umat Islam. Lailatul Qadar khusus hanya bagi kita umat Islam. Mengapa? Sebagai bentuk dan tanda kemuliaan kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu adalah untuk kita bisa melipat gandakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melipat gandakan umur kita, usia kita hidup di dunia ini. Dibanding dengan umat terdahulu, umur kita itu pendek. Dalam hadis Nabi katakan, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Usia umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dikit. Usia kita pendek-pendek. Kesempatan kita untuk beribadah juga tentu saja singkat. Karena usia kita memang pendek. Dibanding dengan umat terdahulu, usia mereka hidup di dunia ini panjang. Dalam Al-Quran Allah katakan tentang Nabi Nuh alaihissalam kan, usia Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya itu selama 950 tahun. Walabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah kaumnya 1000 kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Itu umur dakwah Nabi Nuh di tengah kaumnya. Dan tentu saja Nabi Nuh alaihissalam berdakwah bukan sejak lahir. Iya kan? Tapi sudah berumur berapa baru berdakwah? Usianya berarti bisa mencapai 1000 tahun. Karena usia umat terdahulu itu panjang, kesempatan untuk mereka beribadah juga lebih lama dibandingkan kita umat Islam, umat yang paling terakhir, datang paling terakhir, sudah ujung-ujung kehidupan dunia. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa melipat gandakan umur kita? Allah memberikan Lailatul Qadar sebagai kesempatan untuk itu. Maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 1000 tahun itu ukurannya kurang lebih 83 1000 malam, 1000 bulan ya. 1000 bulan itu ukurannya kurang lebih 83 tahun kan? 83 tahun. Kalau kita dapat Lailatul Qadar 1 tahun saja berarti usia kita tambah 83 tahun. Dan 83 tahun ini bukan usia sekedar usia hidup, tetapi semuanya ibadah. Tuh kan? Banyak. Dapat Lailatul Qadar 10 tahun berarti kita bisa menggandakan usia kita 830 tahun. Semuanya ibadah kepada Allah. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah orang termulia, maka kemuliaan itu pun juga diberikan kepada kita sebagai pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Maka wajar ketika Nabi bilang, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka dialah orang yang merugi. Tidak dapat Lailatul Qadar, merugi. Mengapa? Karena kesempatannya besar. Nabi katakan 1 dari 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Maka tinggal kita yang menjaga 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ayo kita bersungguh-sungguh ibadah. Insya Allah dapat Lailatul Qadar itu. Dapat Lailatul Qadar. Yang punya kemampuan, kesempatan untuk beriktikaf, ayo beriktikaf 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Yang penting iktikafnya benar. Iktikaf itu maksudnya ibadah, bukan pindah tidur ke masjid. Karena ada orang yang iktikaf, Masya Allah, persiapannya luar biasa. Ada selimut, ada bantal, ada teko, ada semua dibawa ke masjid. Ngapain Pak? Iktikaf. Iktikaf maksudnya adalah dia tidur di masjid. Bukan itu maksudnya. Iktikaf itu adalah ibadah.
Itikaf itu adalah berkhalwat, hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itikaf itu punya power, punya energi, punya kekuatan untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, itu antara lain keistimewaan bulan suci Ramadan, dan masih banyak keistimewaan yang lain. Bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Ada yang merasa tidak punya dosa kepada Allah? Nggak ada. Ada yang berani angkat tangan kalau saya bertanya, ada nggak yang merasa, Pak Ustadz, saya tidak pernah punya salah kepada Allah? Ada yang berani nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena secara jujur kita mengatakan kita ini semua punya salah, ya kan? Kita ini semua punya dosa kepada Allah. Hanya kita tidak boleh mengumbar dosa kita itu, kan? Nggak boleh kita umbar dosa. Kita tidak sama dengan orang lain yang bisa membuat pengakuan dosa. Nggak perlu kita. Cukup langsung minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Dosa itu ditutup, tidak boleh diumbar. Bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Sepanjang bulan, 30 hari berturut-turut Allah berikan kesempatan. Yang punya salah, yang punya dosa, yang ingin bertobat, ayo sekarang waktunya. Subhanallah. Dalam satu hadis Nabi katakan, raghima anfum ri'in adraka ramadana thumman salakha falam yughfar lah. Merugi, celaka orang yang dilewati bulan Ramadan lalu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bulan pengampunan dosa, istimewa itu bagi kita tentu saja. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, maka wajar bagi kita umat Islam untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia karena keistimewaan itu. Nah, salah satu keistimewaan lain bulan suci Ramadan yang kaitannya dengan tema kita. Bulan suci Ramadan adalah momen persatuan umat Islam. Bulan suci Ramadan adalah momen persatuan kita umat Islam. Mengapa? Coba saja lihat, semua ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan dijalankan secara bersama-sama. Bukan hanya oleh 1-2 muslim, tetapi seluruh umat Islam dimanapun berada. Dari timur, negeri Islam paling timur adalah kita, Indonesia, sampai negeri Islam paling barat, Maroko. Dari Indonesia sampai Maroko, semua umat Islam menjalankan ibadah yang sama. Dari utara sampai selatan, semua seperti itu. Tidak ada satu muslim pun yang tidak menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang diperintahkan kepadanya, kecuali betul-betul sangat lemah imannya itu. Bapak Ibu, ada muslim yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, berarti imannya betul-betul lemah itu, tanpa uzur. Imam Az-Zahabi dalam satu riwayat menyampaikan, dulu para ulama kita menganggap tidak berpuasa 1 hari pada bulan Ramadan tanpa alasan yang dibolehkan oleh Allah, dosanya jauh lebih besar daripada berzina dan minum tua, minum khamar. Nauzubillah min dzalik. Yang sekarang ini orang gampangkan, mudahkan. Dan kadang-kadang kita juga menganggapnya biasa, padahal itu dosa besar itu. Dosa besar. Makanya wajar untuk kita tegur ketika ada orang yang tidak puasa. Tegur. Ingatkan, sampaikan bahwa bulan Ramadan itu punya kesucian. Anda tidak mau puasa, itu urusan Anda dengan Allah. Tetapi bulan suci Ramadan adalah bulan suci, wajar untuk dihormati. Bahkan harus untuk dihargai. Jangan mengumbar tidak puasa di depan umum. Dan kita semua tegur kalau ada yang seperti itu. Jangan diam.
Semakin kita diam, semakin banyak nanti orang yang tidak puasa dan memperlihatkan tidak puasanya di depan umum. Karena tidak ada nahi mungkar. Coba kita tegur, coba kita ingatkan, coba kita nasihati. Insya Allah tidak akan banyak yang ikut. Nah, bulan suci Ramadan, semua ibadah di dalamnya dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah. Bahkan kadang-kadang kita malu sendiri. Ibadah yang kita lakukan bagi kita mungkin sudah banyak, tapi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di negara lain, di tempat lain, ternyata sedikit. Apa sih ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan? Yang wajib kan hanya puasa. Ya? Yang wajib hanya puasa, ibadah puasa. Kata Nabi dalam hadis, "Faradallahu alaikum siyamahu." Allah mewajibkan atas kalian ibadah puasa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang ada pada waktu bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Itu kewajiban. Ibadah puasa. Seluruh kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa. Dan kita bersuka cita melaksanakan ibadah puasa itu. Subhanallah. Apalagi salat tarawih. Salat tarawih. Salat tarawih pada bulan suci Ramadan kita jaga supaya dilaksanakan berjamaah. Masjid-masjid pada penuh, kan? Sekarang masjid sudah pada cari siapa nih imam yang bagus memimpin kita salat supaya kita betah melaksanakan salat tarawih. Padahal kita semua tahu, satu, salat tarawih itu hukumnya nggak wajib kok, sunnah. Sunnah ibadah salat tarawih itu. Kedua, salat tarawih itu adalah salat malam. Salat malam ada sepanjang tahun, bukan hanya pada bulan Ramadan. Sepanjang tahun, salat malam itu Allah perintahkan atau anjurkan untuk kita lakukan. Iya kan? Tetapi menjaga salat malam pada selain bulan Ramadan tidak mudah. Setuju tidak? Tidak mudah. Hanya orang-orang kuat yang bisa menjaga salat malam setiap malam. Pak Ustadz, barangkali kan memang karena kita salatnya malam hari, tengah malam, bangun tidur. Ya kadang-kadang kita tidur udah letih, udah capek. Ntar bangunnya lewat salat malam. Memang salat malam hanya dilaksanakan pada tengah malam atau akhir malam? Enggak. Salat malam boleh kok di awal malam. Bagi yang pengen habis salat isya, ayo bismillah salat malam. Bisa kan? Bisa. Salat malam itu kata para ulama mulai dari ba'da isya sampai masuknya subuh. Sampai subuh. Jadi silahkan boleh kok awal malam. Pak Ustadz tapi kan 11 rakaat banyak, 23 rakaat banyak, nggak bisa kita kalau sendirian. Silahkan pilih. Nabi pernah loh salat malam cuma 2 rakaat. Nabi pernah salat malam cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya jangan tanya berapa lama. Kata Huzaifah radhiyallahu anhu, saya pernah ikut salat malam pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan bersama Nabi SAW. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, disampaikan itu. Ikut. Nabi salat, kata Huzaifah saya ikut di sampingnya. Salat. Nabi baca Al-Fatihah. Nabi baca Al-Baqarah. Kata Huzaifah dalam hati ini, ya, dalam hati Huzaifah bilang, insya Allah 100 ayat Nabi ruku. 100 ayat Nabi ruku. Ternyata 100 ayat lewat. Huzaifah dalam hati bilang 200 ayat Nabi ruku. Untuk menghibur dirinya. 200 ayat lewat. Kata Huzaifah, Al-Baqarah khatam pasti Nabi ruku. Untuk menghibur kan? Ternyata khatam lanjut lagi. Al-Baqarah berapa ayat? Al-Baqarah berapa ayat? 200 ya? 2 berapa Pak? 298. Kebanyakan Pak. Kebanyakan. 286. 286. Habis itu pindah ke An-Nisa. Pindah ke surah An-Nisa. Nabi baca surah An-Nisa.
An-Nisa berapa ayat? Nah, nggak ada yang ingat. Buka Quran nggak apa-apa. Berapa surah An-Nisa? Ya? 176. 176 ayat, tapi panjang-panjang loh surah An-Nisa itu. Habis itu kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, setelah An-Nisa Nabi balik ke Ali Imran. Ali Imran berapa ayat? Hah? 200 ayat. Jadi Al-Baqarah 286 tambah Ali Imran 200 tambah An-Nisa 176. Nah, berapa ayat itu? Itu 5 juz lebih loh itu. 5 juz lebih. Berapa rakaat? Rakaat pertama. Rakaat pertama. Sampai-sampai kata Hudzaifah, saya sudah berniat buruk. Ditanya sama murid-muridnya, niat Anda apa memang? Katanya, saya sudah niat untuk putus sholat sama Nabi. Kepanjangan. Terus kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, bukan hanya itu. Setiap ayat tentang surga, Nabi berhenti sejenak, minta kepada Allah untuk dimasukkan ke surga. Setiap ayat tentang neraka, Nabi minta perlindungan kepada Allah untuk dimasukkan dalam jurang neraka. Bisa kita bayangkan lamanya kayak apa itu. Lalu ruku, alhamdulillah, ruku gembiralah. Ternyata kata Hudzaifah, Nabi rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya. Tuh. Iktidal hampir sama panjang dengan rukunya. Sampai kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kami salat 2 rakaat dan Bilal sudah mengumandangkan azan subuh. 2 rakaat, hanya 2 rakaat, subhanallah. Salat tarawih kita laksanakan bulan Ramadan berjamaah. Hari-hari biasa susah untuk kita lakukan, tapi pada bulan Ramadan kita jaga itu. 1 malam saja kita tidak ikut salat tarawih berjamaah di masjid. Apa yang kita rasakan coba? Menyesal di sini. Ada rasa berdosa. Ya? Kadang-kadang malah kita salahkan diri sendiri. Dosa saya apa sampai nggak bisa ikut salat tarawih? Padahal kita juga tahu sunnah. Ternyata salat tarawih, syiar ini dihidupkan oleh seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kota-kota besar, kampung kecil, tempat terpencil, di negara manapun hidup itu, subhanallah. Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, berzakat, semua ibadah dan syiar ini dilaksanakan oleh kaum muslimin bersama-sama, serentak, subhanallah. Itulah persatuan. Itulah persatuan. Dan persatuan antar sesama umat Islam harus diupayakan. Bukan saya muslim, Anda muslim, kita bersaudara, bersatu yuk. Bukan sekedar itu, otomatis kita bersatu. Tidak. Persatuan itu harus diwujudkan. Maka mulai sekarang, bulan suci Ramadan yang memang bulan persatuan bagi kita, kita wujudkan sebagai momentum untuk kita bersatu sebagai umat Islam. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian menjalin persatuan antar sesama umat Islam itu. Terlalu banyak halangan, terlalu banyak hambatan. Dan ingat, setan memang berupaya untuk memecah belah kita umat Islam. Setan tidak suka kalau umat Islam itu bersatu. Setan selalu berupaya untuk melakukan provokasi, mengompori sesama muslim supaya benci kepada muslim lainnya. Beda sedikit dijadikan sebab untuk berselisih. Padahal tidak boleh perbedaan tata cara ibadah membuat kita berpecah. Gak boleh. Mengapa? Urusan perbedaan tata cara ibadah bukan yang wajib-wajib. Bukan yang wajib-wajib. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan perbedaan itu tidak membuat umat Islam pada zaman dulu terpecah belah. Tidak. Malah semakin kuat, semakin kokoh. Persatuan itu bukan kesamaan. Bukan.
Persatuan bukan mewujudkan kesamaan antara seluruh umat Islam. Cara ibadah sama semua. Bukan seperti itu. Pandangan dan pendapat fikih sama, bukan seperti itu. Sejak zaman dulu juga orang berbeda pendapat. Sejak zaman sahabat Nabi SAW, para sahabat juga berbeda pendapat. Dan bukan sahabat-sahabat yang biasa, sahabat senior. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Baca surah Al-Hujurat. Sebab turunnya surah Al-Hujurat itu ayat yang kedua yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalian jangan angkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Ayat itu turun untuk mengingatkan dan menegur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang sedang berbeda pendapat ketika bersama dengan Nabi. Mereka berdua bersama Nabi sedang duduk, lalu tiba-tiba mereka berbeda pendapat satu masalah. Perbedaannya tidak bisa disatukan. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar bilang begini kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ma aratta illa khilafi." Kamu berpendapat begitu tidak mau kecuali berbeda dengan saya, kan? Sampai seperti itu ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? "Wallahi ma aradtu khilafak." Demi Allah, saya tidak mau berbeda dengan kamu. Suara mereka tinggi. Lalu turun ayat itu. Jangan angkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbeda pendapat. Tetapi apakah Abu Bakar dan Umar berpecah? Enggak. Perbedaan sesuatu yang wajar. Justru perbedaan itulah yang menguatkan kita umat Islam. Perbedaan kita yang menguatkan kita. Perbedaan itu yang menguatkan kita sesama umat Islam. Bapak Ibu, coba lihat tembok ini, tiang ini. Kokoh, indah, iya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena unsurnya berbeda-beda. Ada pasir, ada semen, ada bata, kan? Macam-macam di situ. Coba kalau semuanya pasir, bisa nggak? Nggak mungkin. Semuanya bata, bangun sih, tapi nggak indah kayak gini. Nggak ada semennya, nggak ada apa-apanya. Maka perbedaan pendapat tidak boleh memecah belah kita. Pada zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah, salah seorang imam mazhab yang 4, itu didatangi oleh sang khalifah pada zaman itu. Sang khalifah pada zaman itu menawarkan, Imam Malik punya satu buku hadis namanya Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Gini tebalnya, kurang lebih. Hadisnya kurang lebih 5.000-an hadis, kurang lebih. Saya tidak hafal berapa tepatnya. Buku hadis itu berisi fikih. Datang sang khalifah kepada Imam Malik. Sang khalifah bilang gini, bagaimana pendapat Anda kalau buku ini kita jadikan sebagai rujukan untuk seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, supaya kita semua sama. Kita semua sama. Jadikan sebagai rujukan utama. Semua umat Islam itu harus ikut buku ini. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Kamu jangan buat itu. Jangan. Imam Malik bukan merasa tersanjung, bukan merasa terhormat. Beliau malah larang, beliau katakan jangan. Kenapa? Biarkan orang kembali kepada masing-masing ulamanya. Masing-masing ulamanya silahkan. Kesempatan kepada para ulama untuk mendapatkan pahala ketika mereka berijtihad. Iya kan? Kan Nabi bilang begitu.
Seorang ulama ketika berijtihad, dia dapat pahala loh itu. Bahkan salah sekalipun tetap dapat pahala, 1 pahala. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang ulama berijtihad, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1. Tapi salahnya nggak bisa diikuti. Maka kata Imam Malik, da'un nas, biarkanlah masing-masing orang kembali kepada ulamanya sendiri-sendiri. Yang dia merasa tenang, yang dia merasa yakin, yang dia merasa cocok, ya biarkan seperti itu. Kan kewajiban kita sebagai orang awam hanya 1. Apa itu? Bertanya kepada ulama kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau nggak tahu. Ya kalau kita sudah bertanya, selesai kewajiban kita. Kepada ulama siapa? Kepada yang saya tahu, saya tenang dengan ilmu pengetahuannya, dengan kepribadiannya, itu yang saya tanya. Kalau sudah dapat fatwa, bismillah, berbeda dengan ulama lain, nggak ada masalah. Justru itu yang membuat kita kuat. Maka persatuan itu harus diupayakan. Bagaimana cara mengupayakannya? Masing-masing kita umat Islam memahami bahwa perbedaan tidak mungkin kita hilangkan di antara sesama kita. Ya kita sendiri sudah berbeda kok secara fitrah kan? Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Untuk apa? Untuk kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita wujudkan persatuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua dengan apa? Berbesar hati. Buka hati kita. Terima orang lain sebagai saudara kita. Ini beda kok cara sholatnya dengan saya. Tata caranya. Ada yang berdiri sedekap, bangkit dari rukuk bersedekap. Ada yang tidak, ada yang turun sujud, tangan duluan, kaki duluan. Buka hati kita untuk menerima perbedaan itu. Tapi beda dengan saya, ya urusan beda urusan Anda. Itu dengan ulama Anda, dia dengan ulamanya juga. Anda tidak bisa paksakan apa yang Anda tahu kepada dia, karena dia juga punya ilmu dengan itu. Biarkan aja jalan seperti itu. Coba lihat, apa kurangnya kita disatukan oleh Masjidil Haram yang pernah haji atau umrah kan? Bagaimana tata cara orang sholat di Masjidil Haram itu? Subhanallah, beda-beda. Tapi ketika imam bilang Allahu Akbar, semua takbir. Imam bilang Allahu Akbar, semua ruku. Satu, itu bersatu itu, seperti itu. Bersatu dalam perbedaan. Gak apa-apa, bagus, kuat itu. Meskipun tidak boleh selalu mencari perbedaan. Karena dasarnya kita bersatu. Jangan suka cari-cari perbedaan sama orang, gak baik. Oh dia buat begini, oh ini beda guru sama saya. Udah deh, saya buat begini. Kenapa? Supaya beda. Gak perlu. Gak perlu cari-cari perbedaan. Kalau sudah bersatu, alhamdulillah bagus. Tapi kalau memang berbeda, ya jangan dipaksa untuk bersatu, untuk sama. Buka hati kita. Buka hati kita. Yang ketiga, bagaimana caranya? Jaga perkara-perkara prinsip dalam agama. Itu yang menyatukan kita. Urusan-urusan yang saya tidak katakan kecil, tetapi ujung-ujung dan cabang-cabang agama susah untuk menyatukan kita. Yang menyatukan kita itu apa? Urusan yang prinsip dalam agama. 2 kalimat syahadat, menghormati Al-Quran, menghormati sunnah Nabi, menghargai dan menghormati para sahabat. Ini yang menyatukan kita. Maka berpegang kepada itu. Wah, tata cara sholatnya beda, zikirnya beda, doanya beda. Tapi dia muslim kan? Iya. Dia bersyahadat kan? Iya bersyahadat. Kiblatnya sana kan? Ka'bah kan? Iya. Kalau gitu sama, saudara kalau begitu. Itu yang menyatukan kita. Maka kita jaga yang seperti itu. Kita menjaga perkara yang bisa menyatukan kita umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, kadang-kadang kita capek sendiri dan kadang-kadang kita bingung sendiri. Masa kepada orang non muslim kita bisa toleran, kepada sesama kita susah untuk toleran? Kepada non muslim kita bisa toleran kok. Saya bisa bertetangga dengan orang non muslim, saya tidak menyakiti dia, dia juga tidak menyakiti saya. Dan tidak boleh
menyakiti orang yang meskipun beda agama dengan kita. Peristiwa hari ini yang kita dengar itu, yang kita tahu, peristiwa pengeboman di Surabaya, di tempat ibadah yang disasar oleh orang-orang Kristen, itu hukumnya haram yang seperti itu. Nggak boleh. Siapapun pelakunya, nyawa seorang manusia itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa beda agama dengan dia, tetapi tidak boleh menzalimi orang yang beda agama dengan kita. Gak boleh, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Gak boleh, haram hukumnya yang seperti itu. Siapapun pelakunya, dan kita biarkan, kita berikan kesempatan kepada para penegak hukum, aparat keamanan, ayo selidiki, ungkap siapa di balik itu semua. Yang penting jangan menuduh umat Islam lagi. Karena strateginya sudah ketahuan, dibuat seakan-akan pelakunya adalah umat Islam yang ingin melaksanakan syariat Islam, lalu habis itu dituduhlah orang Islam yang baik-baik. Oh ini nih kumpulan teroris, na'udzubillah. Teroris itu jemaskan tidak mengenal agama. Agamanya cuma satu, bunuh orang. Dan kita bukan umat pembunuh. Ngapain kita bunuh orang? Kita ngajak orang masuk surga? Ngapain bunuh orang? Kita doakan orang supaya dapat hidayah? Ngapain hilangkan nyawanya orang? Nyawa seorang manusia itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan direnggut, jangan dirampas. Agama Allah turunkan, salah satu tujuan utamanya adalah apa? Menjaga nyawa. Hifdzun nafs kan? Kedua itu setelah hifdzuddin. Maqasidus syariah kan ada 5 kan? Yang pertama hifdzuddin, menjaga akidah, keyakinan orang. Yang kedua langsung setelah menjaga akidah, yaitu hifdzun nafsi, menjaga nyawa orang. Agama diturunkan supaya kita hidup, bukan supaya kita saling bunuh-membunuh. Supaya kita bisa saling menjaga kehidupan, bukan saling bunuh-membunuh. Nah, khusus untuk kita umat Islam, jaga persatuan kita, jaga soliditas kita, dan jadikan Ramadan sebagai momen terindah untuk kita memupuk persaudaraan itu, menjaga persatuan itu. Capek kita untuk berbeda, capek untuk berpecah. Ayo kita jaga persatuan kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita syukuri, supaya Allah berikan lebih. Indah sekali kalau kita sebagai umat yang satu. Dan itulah yang Allah bilang sebagai penutup. Allah bilang dalam Al-Quran, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhanmu, kata Allah, maka sembahlah aku, karena kalian umat Islam adalah umat yang satu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat hati kita semua, menyatukan perasaan kita, dan menjaga kebersamaan kita. Sambut bulan suci Ramadan dengan persatuan, kebersihan hati. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya pada bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 ma lana maulan siwa.